Ini adalah mobil polisi Niva yang ditinggalkan begitu saja di tengah hutan. Aku menemukannya. Lihat. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mereka bawa senjata api. Mereka mengejar kita, sialan. Ayo lebih cepat. Iya, sialan. Kamu sebenarnya mau bantu aku hari ini atau enggak sih? Enggak. Kamu kenapa sih? Kok kamu gak mau bantu aku? Aku nggak bisa. Aku sedih. Emang ada apa ya? Iya. Kakek meninggal. Baru saja aku kuburkan. Kakek mana? Kakek siapa? Kakek Vova. Lalu kenapa kamu sedih? Kamu kan benci sama dia seumur hidupmu. Iya, dia memang jahat. Terus, kenapa kamu sedih kalau begitu? Iya, aku baru tahu tentang warisanku. Itu saja yang tersisa darinya. Warisankah? Itu malah lebih bagus. Harusnya kamu seneng dong. Dapat apa saja? Senang apanya? Aku cuma dapat barang rongsok ini. Ini warisanmu? Dari kakekmu? Iya, makanya aku sedih. Ya, apa-apaan ini? Seriosa, kamu nggak ngerti? Ini komputer langka. Semua ini bisa bernilai banyak uang. Iya, banyak uang apaan? Ini maksudmu? Iya. Mungkin ini barang langka dan itu saja. Iya. Dengan catatan kalau ini masih bisa nyala. Ayo kita cek. Serius, kalau semua ini masih berfungsi, ini bisa sangat mahal. Ayo. Ya, ayo. Kamu benar-benar salah kalau meremehkan. Barang-barang seperti ini bisa bernilai jutaan. Omku, singkat cerita, pernah menemukan MacBook lama M1 entah yang mana, dan dia berhasil menjualnya seharga 500.000 rubel. Iya sih, tapi itu kan MacBook. Kalau ini cuma kotak entah apa, nggak jelas juga. Sekarang kita akan cari tahu bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus sambungkan dan atur semuanya dulu supaya bisa berfungsi. Listrik, keyboard, terus juga harus ngerti cara pakai kenop-kenop ini. Aku akan atur semuanya sekarang. Nanti pasti bisa jalan. Sebenarnya ini juga semacam iMac. Lihat, ini versi portable-nya. Portable. Tapi memang kabel-kabel dia suka lepas. Saya akan mengurus semuanya. Via, ya itu cuma rongsokan. Nggak ada gunanya di utak-atik, itu nggak berfungsi. Menurutku sih berfungsi. Sekarang kita cek. Kalau ada listrik, semuanya harusnya berfungsi. Nih, lihat. Tuh, ini berfungsi. Kan sudah aku bilang. Iya, ini berfungsi. Gila, keren. Gila, keren. Aku belum pernah lihat yang kayak gini. Coba deh, dengar. Kalau ini berfungsi, berapa harganya? Coba cek, berapa harganya? Sebentar. Kita lihat dulu. Kita cari tahu. Kamu lanjut aja, coba-coba dulu. Gila, keren. Coba deh. Jadi, aku sudah tahu berapa harganya. Berapa? Sudah tahu? Iya, kalau percaya sama iklannya, harganya sampai 5 rubel. Apa? Iya, sungguh, ini iklannya. Baru saja aku lihat. 50 rubel. 50 rubel. 50 rubel? Ya Mimi? Aku bahkan tidak mengenalinya. Sial, malah jadi lebih buruk. Ini sampah. Ya, jangan sedih, Serioza. 50 rubel ya? Jangan sedih. Dengarkan. Lihat, di sini ada beberapa file aneh. Mari kita lihat, mungkin kita bisa memahami sesuatu. Ayo. Kenapa tidak? Lihat. Ini semacam aplikasi pesan yang sangat kuno. Di sini ada pesan suara. Dan Krisha. Tanggalnya sangat aneh. Fasya dolar. Disembunyikan di bawah pagar. Apa? Apakah ini pesannya? Kontaknya agak mencurigakan. Kakekmu dulu kerja apa? Sepertinya dia dulu polisi. Polisi? Iya. Lihat sini, di sini. Nah, kamu di mana? 500.000 sudah diserahkan. Ayo, mari kita buka kontak ini. Ayo buka. Lihat, di sini ada pesan suara, percakapan. Pesan suara dari kakek. Ayo, kita dengarkan. Ayo. Jadi, kapan kamu akan sampai? Sia, itu kakekku. Itu suara kakekku. Serius? Iya. Ayo, saya tunggu 500.000 rubel saya. Apa? 500.000 rubel? Dan barang jelek ini harganya 50 rubel. Di mana 500 ribunya, kakek? Saya tidak tahu. Serius, ini parah banget. Dia punya banyak uang, tapi dia mewariskan rongsokan ini ke kamu. Sepertinya, Serioza, ini semacam telegram rahasia kuno. Dulu memang seperti itu. Telegram? Dari kakek? Ya, kayak punya kita. Kita juga punya semua rahasia dan konten eksklusif di kanal Telegram kita. Langsung saja subscribe lewat link di deskripsi. Lihat nih, akun kakekmu.
polisi jujur. Aku polisi paling jujur di daerah ini. Apa? Polisi jujur? Dia bahkan tidak pernah jadi kakek yang jujur. Dia cuma mewariskan 50 rubel ke cucunya. Padahal ternyata dia punya 500 ribu. Serega, lihat deh. Menurutku, 500 ribu itu belum semuanya. Lihat, ini yang aku temukan. Ada satu pesan lagi. Sudahlah, tenang saja, Vovcik. Bukan tanpa alasan aku dipanggil Bintara Tua Vziatkin. Aku bisa menyelesaikan masalah apapun, asalkan kamu punya uang. Bikin masalah? Ada masalah? Kalau aku datang dengan Nifa tuaku, tidak akan ada masalah lagi. Yang penting, kamu bawa jumlah uangnya tepat waktu dan lengkap. Aku akan ambil semuanya. Kita hitung dan masalah kita selesai. Dan yang paling penting, aku tahu tempat rahasia. Aku punya simpanan rahasia. Tempat itu tidak akan pernah mengecewakanku. Untuk berjaga-jaga, aku memutuskan untuk meninggalkan semua tabunganku di Nifah bekas dinas yang sudah aku beli. Lalu, aku akan menyembunyikannya di hutan, di koordinat ini. Kamu paham kan? Seluruh simpanan rahasia kakekmu ada di dalam sebuah Nifa. Dan ini koordinatnya. Kamu lagi foto koordinatnya? Iya. Berarti kita akan pergi mencari Nifa polisi. Niva polisi yang mana? Kita akan pergi mencari simpanan rahasia. Tidak peduli dengan Niva itu. Oh, simpanan rahasia, ya. Lalu, apa yang kita tunggu? Sepertinya kakekmu tidak hanya mewariskan komputer, tapi juga informasi berharga ini. Pakai otakmu. Ayo, cepat. Oh, aku menemukannya. Kita harus mencari mobil. Aku benar-benar punya firasat bagus. Sudah lama kita tidak menemukan mobil terbengkalai. Dan di sini ada koordinat dan segala macam. Jadi, kita sudah dekat. Seharusnya ada di sekitar sini. Kita harus masuk ke hutan sana. Dengar. Menurut peta ya, ke sana. Saya tahu cara menggunakannya. Ya. Aku menemukan banyak mobil di sini. Lihat saja, ranselku penuh. Ya, tentu saja. Kita akan memperbaiki mobil ini dengan cepat. Gila, Nifa. Ya, Via. Kamu sama sekali tidak memikirkan hal yang benar. Simpanan rahasia itu yang paling penting. Simpanan rahasia. Tidak peduli dengan mobil ini. Ayo pergi. Menurutmu, di sana banyak? Maksudku, kakekmu mencuri banyak uang. Ya, lebih dari 500 ribu pasti menurutku. Itu sudah pasti. Kita bagi gimana? Setengah-setengah. Ya, itu adil. Mungkin. Itu adil. Setengah-setengah. Dan mobilnya punya aku. Kalau begitu, 49-51. Dan mobilnya milikmu. Persetan sama kamu. Ya, setidaknya kita akan berkendara bersama. Baiklah, kita akan berkendara bersama. Bodoh amat sama mobilnya. Tapi mobilnya tetap jadi milikku. Iya. Nih, lihat. Suku cadang. Dari Nifa, Lada. Logo Lada. Faz. Ya ampun. Ya, ini dari Nifa. Menurutmu, Nifanya sudah dicuri? Saya tidak tahu. Nah, kita harus agak lebih jauh. Masih ditunjukkan sedikit lebih jauh. Yakin? Iya, koordinatnya tepat. Sedikit lebih jauh. Serius, ya? Kamu benar-benar bodoh banget. Kenapa? Kamu mengikuti navigasi Ya. ini kan? Tapi GPS tidak berfungsi di hutan. Dan kita sebenarnya tidak di sini. Lalu di mana? Aku tidak tahu. Harus lihat pakai mata dan cari. Sudah, matikan. Lihat saja baik-baik. Mobilnya harusnya ada di sekitar sini. Menemukan mobil di hutan begitu saja tanpa apa-apa. Iya, seolah-olah kita belum pernah melakukan hal seperti itu. Kalau belum tahu, kalian bisa lihat video sebelumnya sebagai petunjuk. Aku bahkan pernah menemukan hal yang lebih aneh di hutan. Sudah pernah kita lakukan. Aduh, Via. Menurutku kita sudah berjalan berputar-putar. Kakek menipuku. Seumur hidup dia menipuku. Sekarang dia menipuku lagi. Tutup mulutmu! Kenapa kamu ngeluh sih? Sampai kapan lagi? Kita sudah 1,5 jam berjalan di hutan ini. Kita jalan lagi. Aku yakin mobilnya pasti ada. Tuh, lihat. Putih. Lihat kan? Itu gundukan salju, bodoh. Tidak. Ayo. Nih, lihat. Hahaha. Teman-teman, ini Nifa. Ini Nifa polisi. Ditinggalkan begitu saja di hutan. Gila, lihat mobilnya sampai tumbuh di antara pepohonan. Luar biasa. Nifa polisi. Ada apa di sana? Ada sesuatu yang menarik. Di sini cuma ada sampah-sampah saja. Sampah apa di sana? Aku bilang, ada beberapa jaket dinas di sana. Itu kan jaket dinas polisi. Kamu kenapa? Sampah apa? Ini gila banget. Menurutmu ini wajar? Ayo, pakai. Enggak, Via. Aku nggak sempat. Aku lagi cari. Tunggu. Pakai.
Topinya mana? Ada topi? Nah, ini bagus. Wah, gila juga. Ini keren banget. Kamu gak butuh topi. Kamu bakal kayak gini aja. Dan kamu, kalau begini, malah mirip sama kakekmu. Sudah, jangan ganggu, nggak usah. Ayo, jangan pergi kemana-mana. Oke teman-teman, aku ada urusan yang lebih penting. Gak tahu deh Sergei lagi ngapain. Ayo, aku tunjukkan. Di sini nggak ada apa-apa. Nah, koper. Sekarang sepertinya pasti ada sesuatu. Ranting. Menyebalkan! Ya. Hah? Apa? Bagaimana? Kenapa tidak ada apa-apa? Nivanya kelihatan tua, berarti mesinnya juga mesin karburator yang sudah tua. Tapi itu justru menguntungkan kita. Karena kalau mesinnya karburator, saya bisa memperbaikinya dalam kondisi apapun. Aduh, sial. Aneh banget. Mungkin di bawah karpet. Aduh. Ups, itu tidak perlu. Wah. Bagaimana cara membuka bagasi di sini ya? Bagasi? Pergi sana, urus sendiri. Saya lagi sibuk. Serius, baiklah, saya akan bantu kamu. Serius, coba nyalakan mesinnya, nanti saya kasih tahu caranya. Aki pasti sudah habis setelah sekian lama. Via. Hah? Jadi di sini tidak ada kunci? Tidak ada kunci? Awas! Hei, kamu ngapain bodoh? Nah, sudah. Kuncinya sekarang nggak perlu. Nggak ada reaksi, berarti akinya habis. Tunggu di situ, Serioza. Aku akan membantumu. Bagasi. Gimana bukanya? Kamu tadi bilang apa? Mesin dulu, bos. Mesin itu. Iya, persetan sama mesinnya. Baik. Aki sudah terpasang, harus cek pengapian. Sudah, pengapian ada. Bagus. Ngapain sih kamu merangkak di situ, hah? Via, bukain bagasi dong ya. Itu mah gampang. Nih, Itu di sana. Tunggu. Yang ini harus ditarik. Tarik. Yang di sini, Suara apa itu? suara apa lagi? Kamu dengar suara itu? Iya, ada semacam radar yang berbunyi. Aku juga nggak tahu. Maksudmu radar apa? Itu kan serem, Via. Oh, lihat sudah nyala. Denger deh, keren juga. Apa yang sudah nyala di sana? Berarti pengapiannya pasti ada. Tuh. Lalu? Muter. Muter apa? Buka bagasinya untuk saya. Muter, tapi nggak nyala. Nggak apa-apa. Iya, sebentar kan udah bilang. Sebentar aku bukain, diam dulu ya. Bukain bagasi buat aku. Di sini, bodoh. Di sini ada tuas buat bagasi. Aku jelasin ke semua orang, termasuk kamu, Serioza. Sudah, kebuka. Ayo lihat. Nah, ada sesuatu di dalam. Ini dia. Wah. Rahasia. Nah, semua seperti yang kita suka. Karbureaktor. Via. Aku sudah Apa menemukan. yang kamu pegang di situ? Aku nemu, lihat. Wah, rahasia. Iya, keren. Ini simpanan rahasia kakek. Simpanan rahasia beneran. Iya, tapi di sana ada gembok besar. Oke, kamu urus saja. Aku juga hampir selesai semuanya. Kamu bawa gerinda atau semacamnya nggak? Hah? Sama kamu? Nih, lihat. Aku punya banyak alat di sini. Di sini, Mi. Cari saja. Banyak alat dia punya ya. Nah, yang ini juga mungkin bisa ya. Semuanya berdebu, sialan. Oh, ditiup. Wajib. Dan semuanya akan baik-baik saja. Sejujurnya, menurut saya ini salah satu temuan terbaik kita. Dan mobil polisi itu. Dan semacam simpanan rahasia. Kita hanya perlu membukanya. Baiklah, pertama kita nyalakan mesinnya dulu. Baik, tarik cok. Nyalakan. Berhasil. Semuanya keren. Super. Luar biasa. Itu apa, Fami itu? Iya. Nih, lihat. Fami datang. Semacam fun ya. Ngapain dia di tempat terpencil begini? Sepertinya mereka mau ke sini. Beneran. Siapa mereka? Sepertinya mereka tersesat. Sepertinya, ya. Halo teman-teman, ada apa? Halo? jadi bagaimana Fofan? Akhirnya kamu tertangkap juga. Sekarang kamu tidak akan bisa lari dari kami. Vovon yang mana? Tutup mulutmu. Kamu akan mengembalikan semua utangmu kepada kami. Dan juga dengan bunganya. Benar, kakekmu dulu namanya Fova kan? Fovan. Di sini tidak ada Vovon, teman-teman. Tidak kami. Apa sih yang kamu omongin? Ya apa? Balikin utangnya. Utang apa? Kalian kenapa? Kamu punya utang 10 juta sama kami. 10 juta apaan, bro? Kalian kenapa? Kalian siapa sih? Saya nggak kenal kalian. Cepat balikin. Nggak ada duit, bro. Kalian kenapa sih? Dasar tua licik. Kamu masih punya utang sama kami. Utang apa? Kami akan mengenalimu di mana saja. Kalau kamu nggak mau bayar utang, kita selesaikan dengan cara lain sekarang. Sebenarnya,
Apa yang sedang terjadi? Bro, stop, woi, tenang. Apa harus semua diselesaikan seperti ini? Kamu bocah, pergi dari sini sebelum aku tembak lututmu. Ini urusan kami dan Fofan saja. Tapi di sini tidak ada Fofan. Via, bilang ke mereka kalau aku bukan Fofan. Bilang ke mereka kalau aku bukan Fofan. Teman-teman, aku bukan Fofan. Dengar, kalau ini urusan kalian ya sudah, aku pergi. Via. Sialah. Apa ada kata-kata terakhir, Fofan? Sekarang kita akan bereskan mereka. Aku bukan Fofan. Aku bukan Fofan. Aku bukan Fofan. Ngapain duduk aja? Ayo pergi. Duduk. Ayo pergi. Cepetan, Seryoga. Kamu kenapa gila ya? Aduh, ayo pergi. Ada apa ini? Ayo pergi. Bro, bangun. Ayo pergi. Fofan kali ini tidak akan lolos dari kita. Sial, Via. Kamu lihat apa yang dia lakukan? Aku tidak tahu. Kemana kita pergi? Pokoknya kemana saja. Ayo lebih cepat, tolong. Sial, mereka benar-benar aneh deh. Mereka mengejar kita. Via, ayo lebih cepat. Tolong, lebih cepat. Tancap gas. Sebisaku. Sedang jalan. Nah, Fofan, habislah kamu. Ayo, gas. Mereka tepat di belakang kita. Ayo, tancap gas. Mereka mengejar kita. Lebih cepat. Mereka hampir menyusul kita, sialan. Jalan. Ayo. Aku sudah berusaha. Sepertinya mereka mulai tertinggal kan? Tidak, ayo, lebih cepat, tolong. Iya, aku sudah jalan. Aku nggak bisa lebih cepat. Aku sudah tekan gas maksimal. Sudah aku paksakan. Ayo, harus Berhenti, dipercepat. Fofan. Lebih cepat. Kamu nggak akan bisa kabur dari kami. Tolong, lebih cepat. Dan matikan lampu depannya ya. Lampu depan tuh. Perlu nggak ya? Nggak usah deh. Ayo. Ayo, lebih cepat. Sial, mereka gila. Ayo. Aku tidak sempat. Ayo. Lebih cepat. Sekarang, lihat. Nah, aku ke kanan. Iya, kita sudah menjauh dari mereka. Bagus sekali. Orang-orang tua itu sudah lolos dari kita. Tapi kamu, Fofan, tidak akan bisa pergi jauh dari kami. Kami tetap akan menangkapmu. Dan ketika kami menangkapmu, kami akan mencabut tangan dan kakimu. Biar saja mereka. Iya. Mereka menabrak pohon di sana. Bodoh sekali. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Cepat sekali. Aku juga nggak tahu. Itu terjadi begitu saja karena emosi. Kamu lihat sendiri kan, mereka gila banget ya. Kamu lihat apa yang mereka lakukan padaku. Itu semua sudah berlalu. Sekarang kita sudah punya mobil dan simpanan rahasia kakekmu. Simpanan rahasia, benar. biasa. Simpanan rahasia, ada simpanan rahasia. Ya. Sudah sampai. Semuanya baik-baik saja. Persetan dengan petualangan begini. Iya, tenang saja. Semuanya baik-baik saja, Seryoga. Kita sudah keluar. Mobilnya ada sama kita. Dan simpanan rahasia juga. Ayo kita lihat. Simpanan rahasia, benar. Wah, berat juga nih. Ya, ini dia. Oke. Kunci. Iya, ayo bawa ke hanggar. Kita urus di sana. Ayo bawa ke sini. Ayo, buka! Ayo, bawa Gerinda ke sini. Entah, linggis atau apa gitu. Nah. Udah tenang, Seryoga. Hari ini sudah banyak keributan. Lihat dirimu sendiri. Kamu mirip siapa sih sebenarnya? Apa-apaan ini? Kamu hampir saja dibunuh hari ini sama beberapa orang idiot yang punya dendam sama kakekmu. Sialan benar-benar. Sudah, tenanglah bodoh. Berhenti, idiot. Teman-teman, kalau kita mendapatkan 30.000 like di video ini, baru saat itu aku akan membongkar simpanan rahasia ini dan kita akan tahu apa isinya. Serius? Nunggu apa lagi? Ayo kita buka sekarang saja. Aku kan gak dibunuh gara-gara ini. Tenang dulu. Aku bilang, diam. Itu syaratku. 30.000 like di video ini, baru kita buka dan cari tahu apa isinya. Lagi pula, Seryoga, kita nggak perlu buru-buru. Kita bener-bener aman. Gak ada yang tahu kita di mana. Dan gak ada yang bakal tahu di mana letak simpanan rahasia ini sekarang. Soalnya, lokasi markasku nggak mereka ketahui. Ya sih, aku juga pengen banget percaya sama itu. Ya, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe channel saya, like dan tulis komentar kalian supaya tahu kelanjutannya. Bersama saya, Vyacheslav Ismailov atau Via, juga teman saya Seryoza, dan ini adalah channel Kehidupan Via. Sampai jumpa.